Oke, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai contoh soal ya. Sebuah roda katral berputar pada 150 rpm. Berarti di sini yang diketahui adalah 150 rpm. Mungkin kalian yang sudah bisa paham dengan adanya nilai 150 rpm ini menunjukkan variabel apa ya. Silahkan ditulis, tapi kalau yang belum paham ya tidak apa-apa, untuk unsur diketahui ditulis seperti ini dulu ya. Kemudian hitung, berarti ditanyanya. A frekuensi, berarti di sini lambangnya adalah F, kemudian yang B periode, lambangnya adalah T besar, C kecepatan sudut itu adalah omega dengan satuan nanti radian per sekon, kemudian yang E kecepatan linier. Kecepatan linier itu tidak lain adalah kecepatan saja ya. Pada pinggir roda, jika jari-jari roda, berarti di sini jika itu bisa kita beri tanda panah untuk mewakili kata ini. Jari-jari roda itu berarti R-nya ya. R-nya adalah 200 mm. Nah, di sini bisa kalian lihat jari-jari satuannya milimeter. Ini bukan satuan internasional, maka kita ubah menjadi meter. Ya, milimeter ke meter naik apa turun? Naik kan? Naik berapa tangga? 3. Kalau naik 3 tangga berarti kan artinya 10 pangkat berapa ya? Kan sebenarnya bisa kita tulis 200 dikali 10 pangkat min 3 meter. Atau bisa kita tuliskan ini 210 pangkat 2 kan? 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat 3 berarti 10 pangkat min 1. Berarti 2 kali 10 pangkat min 1 meter. Atau bisa aja kita tulis nanti di sini 0,2 meter ya. Oke, sekarang kita menjawab satu-satu dulu. 150 rpm kita konversi dulu ini ya. 150 rpm itu kan artinya 150 rotasi per P ini kita ubah menjadi garis per menit ya. Satu rotasi tadi kan ini 152 ya. Satu rotasi berapa radian? 2pi kan? Berarti ini dikali 2pi radian per 1 menit berapa sekon? Berarti 60 kan? 60 sekon. Ya. Ini 2 dibagi 2 1, 60 dibagi 2 berapa? 30. 150 dibagi 30 berarti berapa? Menghasilkan nilai 5. Berarti hasilnya adalah 5 pi radian per sekon. Ya. Nah, dari konversi ini kan sebenarnya kalian bisa mengetahui bahwa satuan akhirnya radian per sekon. Berarti di sini sudah menunjukkan bahwa ini menunjukkan kecepatan sudut. Jadi ini kita langsung bisa menjawab yang poin C. Berarti poin C-nya, omeganya itu adalah 5pi radian per sekon. Ya. Bu boleh melewati C dulu, tidak apa-apa ya. Nah, sekarang untuk mencari frekuensi. Apa itu frekuensi? Frekuensi ini kan artinya banyaknya putaran, gitu kan? Banyaknya putaran per sekon. Nah, sekarang kalau kita lihat dari yang ini, 150 rpm itu sama dengan 150, artinya kan 150 rotasi per menit, ya kan? Menit rotasi itu tidak lain adalah putaran. 150 putaran per menit. Sedangkan frekuensi itu yang diminta 1 putaran per sekon. Nah, sekarang kita ubah 150 putaran kalau dijadikan sekon berarti gimana ini? Ini kalau dijadikan sekon berarti kan 1 menit berapa sekon? 60. Ya kan? Berarti ini 0 kita ini coret. 15 dibagi 6 berarti berapa? 2,5 putaran per sekon. Nah, putaran per sekon itu tidak lain adalah hertz. Jadi F-nya itu ya, jadi di sini nanti ya, F-nya itu adalah 2,5 hertz. Ya, hertz itu berarti putaran per
sekon. Kemudian untuk mencari periode lebih mudah kalian menggunakan hubungan frekuensi dengan periode kan. Periode itu adalah kebalikan dengan frekuensi. Berarti di sini kan, Bu, boleh nggak saya mencari lagi banyaknya waktu dibutuhkan untuk melakukan satu putaran penuh? Boleh, tapi mungkin itu agak terlalu rumit. Kita gunakan hubungan antara frekuensi dengan periode, itu yang lebih mudah ya. Berarti kan ini 1/2,5. Berapa 1 dibagi 2,5? Kalau kalian bingung kan, ini berarti 2,5 itu kan bisa kita tulis 25 dikali 10 pangkat min 1 kan. Pindah ke atas, ini kan berarti 10/25 ya. Kalau yang atas kecil berarti kan pasti 0, berapa? Ya, 10 dibagi 25 berarti 0,4. Dengan satuan apa nanti di sini? Sekon ya. Ini satuannya adalah sekon ya. Kemudian C sudah terjawab. Kemudian yang E ya. Kecepatan linier sama dengan omega dikali R. Omeganya tadi berapa? Kita sudah dapat nilainya ini kan ya. Berarti 5pi, R-nya kita ambil dari sini. Kali 0,2. Kalau 5 dikali 2, 10. 5 dikali 0,2 berapa? 1. 1 dikali pi. Pi dengan satuan apa? Meter per sekon. Dulu ya, Nak ya. Dulu. Ya, anak-anak, sekarang kita lanjutkan materi pembahasan soal yang kedua. Ya, di sini hubungan antara roda-roda. Hubungan antara roda-roda ini sebenarnya dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, jika dua buah roda itu sepusat. Contohnya misalkan ini roda A, kemudian di sini roda B. Ya, ini roda A, ini roda B. Masing-masing kan punya jari-jari kan. Yang luar ini berarti RA-nya, kemudian kalau yang dalam ini berarti adalah RB-nya. Nah, jika hubungan roda-roda ini sepusat, maka konsepnya di sini kecepatan sudutnya itu pasti sama. Jadi, kalau roda A berputar 2 radian per sekon, berarti roda B juga akan berputar 2 radian per sekon. Ya. Berarti di sini artinya adalah kecepatan sudut roda A sama dengan kecepatan sudut roda B. Ini yang harus kalian pahami. Ya. Kemudian jenis hubungan roda-roda yang kedua adalah seperti ini. Ya, mungkin kalian bisa melihat gambar ini di mesin jam. Ya. Kalau hubungan roda-roda seperti ini artinya kecepatan sudut roda A dengan roda B ini tidak sama, ya. Tetapi kecepatan linearnya sama. Berarti di sini VA-nya itu sama dengan VB, ya. Kemudian hubungan yang ketiga itu apabila dua buah roda dihubungkan dengan sabuk seperti ini. Ya, ini bisa kalian lihat di roda sepeda. Ya, ini misalkan roda A, ini roda B. Sama nanti di sini, kecepatan sudut roda A dengan roda B itu tidak sama. Yang sama itu adalah kecepatan linearnya. Berarti VA sama dengan VB. Jadi di sini agar lebih mudah kalian memahami, dibuat seperti ini aja. Kalau rodanya itu sepusat, berarti yang sama adalah kecepatan sudut. Selain itu, berarti yang sama adalah kecepatan linearnya. Oke, sekarang dari soal ini, apa yang diketahui? Ya, yang diketahui, oke, roda A berjari-jari 5 cm, berarti RA itu adalah 5 cm. Dihubungkan dengan roda B yang berjari-jari 15 cm. Oke, berarti RB-nya di sini adalah 15 cm. Dari keadaan diam, kalian ingat diam itu berarti menunjukkan nilai 0 dan menunjukkan besaran yang namanya adalah kecepatan. Nah, di sini kecepatan yang dimaksud apa? Kecepatan sudut. Ya, karena di sini berbicaranya bendanya adalah roda. Berarti yang dimaksud adalah kecepatan sudut dari roda A, ya. Kecepatan sudut dari roda A, tapi di sini dari keadaan diam, berarti menunjukkan kondisi awal. Bisa kita tulis ini kecepatan sudut roda A dalam kondisi awal berarti WA 0, yaitu omega 0 dengan nilai 0 radian per sekon. Bertambah secara serba sama atau seragam dengan percepatan. Berarti percepatan ini maksud adalah percepatan sudut juga kan ya. Percepatan sudut roda apa? Ini roda A. Jadi ini satu kalimat ini masih berhubungan dengan roda A. Nah, berapa nilainya? Nilainya adalah 2 radian per sekon kuadrat. Hitunglah waktu yang diperlukan oleh, maaf ini harusnya roda A ya. Waktu yang diperlukan oleh roda A
berarti di sini yang ditanya itu adalah T dari roda A. Untuk mencapai laju, berarti di sini ada prasyarat. Ya, prasyaratnya apa? Untuk mencapai laju, untuk mencapai laju 100 putaran per menit oleh, ini maksudnya oleh roda B. Ya, jadi roda B-nya di sini, bahwa roda B ini dia mempunyai kecepatan, laju itu kecepatan kan, kecepatan apa yang dimaksud? Kecepatan sudut. Sebenarnya kalian lihat dari putaran ini sudah menunjukkan kecepatan sudut. Kecepatan sudut roda B-nya itu adalah 100 putaran per menit, ya, per menit di sini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Berarti kita lihat dulu ini jenis rodanya gimana. Oh, dihubungkan dengan sabuk. Kalau dengan sabuk, apa prasyaratnya di sini? Prasyaratnya seperti ini kan, VA sama dengan VB. Nah, berarti di sini, oke, kita konversi dulu. Ini kecepatan sudut kan putaran per menit. Ya, berarti kita konversi dulu. Omega B, ya, omega B itu kan sama dengan 100 putaran per menit. Berarti ini kita konversi menjadi radian per sekon. Berarti kan 100 rotasi per menit. Ya. 100 rotasi itu berapa radian? 2pi kan? Berarti kali 2pi radian. Per menit kita jadikan sekon. 1 menit berapa sekon? 60. 0 ini habis 2 dengan 6 berarti 3. Berarti nilainya adalah 10 per 3 pi radian per sekon. Nah, di sini kita mencari berapa kecepatan sudut A. Karena apa? Di sini yang ditanya adalah waktu roda A. Jadi kita harus mencari variabel-variabel yang berhubungan dengan roda A. Ya. Mungkin kamu bertanya, Bu, sudah ada itu WA-nya 0. Itu bukan kecepatan roda A, itu kecepatan awal. Jadi yang dimasukkan di sini adalah kecepatan akhir roda A-nya itu berapa. Ya. Berarti kita gunakan hubungan yang ini. VA sama dengan VB. Berarti omega A dikali RA sama dengan omega B dikali RB. Omega A-nya ini yang kita cari, RA-nya 5, omega B-nya berapa? Oke, 10 per 3 pi, RB-nya berapa? RB-nya adalah 15. Nah, di sini mungkin ada yang bertanya, Bu, ini nggak perlu satuannya dikonversi? Tidak perlu, karena ini istilahnya ada pemisah sama dengan ruas kiri dengan ruas kanan. Kemudian kalau ruas kiri satuannya cm, ruas kanan juga satuannya cm, itu akan nanti saling menghilangkan. Ya mungkin akan lebih baik kalau kalian konversi, tapi mungkin itu nanti 2 kali kerja ya. Jadi kalau di sini kalau kita dipisahkan dengan suatu sama dengan, itu tidak perlu dikonversi. Kecuali nanti kalau di soalnya di sini RA-nya 5 cm, RB-nya 15 meter, nah itu baru mau tidak mau kalian harus menyamakan satuannya ya dengan mengkonversi salah satunya. Nah, berarti di sini pengerjaannya kan ruas kiri ini kita bagi dengan 5, berarti menghasilkan 1, 15 dibagi 5 berarti 3. 3 dengan ini habis kan? Berarti omega A-nya itu adalah 10 pi radian per sekon. Nah, kalian ingat lagi, kalau ada kecepatan awal, ada kecepatan akhir, kemudian ada percepatan, berarti jenis geraknya apa? Jenis geraknya berarti adalah gerak melingkar berubah beraturan. Ya. Nah, untuk mencari waktu kalian pakai persamaan yang mana? Berarti ingat, di gerak melingkar berubah beraturan ada 3 persamaan. Ya. Kita menggunakan persamaan ke-1, kedua, ataukah ketiga untuk mencari T yang termudah. Ya. Oke, di sini Ibu langsung aja ya. Persamaan ke-1 apa? Omega T sama dengan omega 0 bertambah kan kalian percepatan. Berarti kalau percepatan di sini bertambah kecepatannya, berarti tandanya plus. Berarti alfa dikali T. Coba sekarang kita cross check. Omega T-nya ada. Omega T-nya di sini kan tidak lain adalah omega A kan. Kemudian omega 0 di sini tidak lain adalah omega A awal. Ditambah alfa dikali T. Ini juga T yang dimaksud adalah T roda A. Omega A-nya ada? Ada. Omega A 0-nya ada? Ada. Alfanya ada? Ada. T-nya belum. Berarti kan hanya ada satu variabel yang belum diketahui. Bisa kalian mencarinya. Oke, sekarang kita masukkan di sini. Omega A-nya berapa? 10 pi. Omega A0-nya berapa? 0. Ditambah alfanya berapa? 2. T yang dicari kan? TA. Berarti kan ini nanti 10 pi sama dengan 2 TA. TA-nya berarti sama dengan berapa? Berarti 10 pi per 2.
berarti 5pi. Nah, di sini baru nanti kalian masukkan pi-nya berapa, berarti kan 5 dikali 3,14. Sekitar berapa nilainya? Ya, sekitar nanti nilainya adalah 15,705 sekon. Ya, mungkin itu pembahasan untuk soal yang kedua ini.